Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin melakukan pengamatan mengenai penghamburan berkas cahaya oleh partikel koloid. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Febias Maulia Wajid, saya Khairun Nisa, saya Zara Tumina, saya Asriani, saya Nafwa Nabila Humairo. Langsung saja kita masuk ke praktikumnya. Alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama ada alat yakni sendok, pengaduk, senter, 5 buah gelas, dan kertas double folio. Lalu bahan yang kami gunakan di sini, yang pertama air, yang kedua ada susu, yang ketiga ada garam, yang keempat ada gula, yang kelima santan, dan yang keenam adalah tepung. Langsung saja kita masuk ke praktikumnya. Langkah-langkah pengerjaan. Pertama, masukkan tepung ke dalam wadah yang berisi air, lalu aduk hingga merata. Yang kedua, masukkan santan ke dalam wadah yang berisi air lalu aduk hingga merata. Yang ketiga, masukkan gula ke dalam wadah yang berisi air lalu aduk hingga merata. Yang keempat, masukkan garam ke dalam wadah yang berisi air lalu aduk hingga merata. Dan yang kelima, masukkan susu ke dalam wadah yang berisi air lalu aduk hingga merata. Setelah semua tercampur merata dan menjadi larutan, lalu amati dengan menggunakan berkas cahaya berupa senter. Yang pertama, larutan susu. Cahaya yang ditimbulkan yakni tidak dapat ditembuskan secara sempurna, melainkan dibiaskan. Jika mencampurkan air dengan susu instan, kedua larutan itu larut tetapi tidak bening, melainkan keruh. Secara mikroskopis, campuran ini tampak homogen, akan tetapi secara mikroskopis, partikel-partikel yang tersebar di dalam air masih dapat dibedakan. Campuran seperti inilah yang dinamakan koloid. Yang kedua adalah larutan tepung. Cahaya yang dihasilkan yakni tidak dapat meneruskan berkas cahaya. Saat mencampurkan air dengan tepung tidak larut dalam air. Walaupun campuran ini diaduk lambat laun, tepung akan memisah dan mengendap di dasar gelas. Campuran ini bersifat heterogen dan merupakan sistem dua fase. Campuran ini dapat dipisahkan dengan penyaringan. Campuran seperti ini dinamakan suspensi.
Larutan yang ketiga adalah larutan santan. Cahaya yang dihasilkan yakni tidak dapat ditembus secara sempurna, melainkan dibiaskan. Jika mencampurkan air dengan santan, larutan itu akan larut, tapi larutan itu tidak bening melainkan keruh. Hal ini menunjukkan bahwa larutan santan adalah campuran yang dinamakan koloid. Yang keempat adalah larutan garam. Pada larutan garam, cahaya yang dihasilkan yakni cahaya dapat ditembuskan secara sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa garam merupakan larutan. Larutan yang kelima adalah gula. Larutan gula sama halnya dengan larutan garam, cahaya yang dihasilkan yakni dapat ditembuskan secara sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa gula termasuk larutan.